Anda kampus, nanti Anda datang ke jurusan. Di jurusan itulah yang tahu kondisi Anda. Ya, jelas. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai tadi ketika ini ditutup pada semester berikutnya. Kelompok yang kedua masih yang lama, seorang kita ada di tahun 4. Kalau mungkin Bapak lagi kan kebijakan ini menurut Anda kaget. Penyelesaian nggak keluar, terus sekarang keluar, oh Anda cicilan. Semester ini kami buka. Besok pagi Anda sudah bisa lihat. Yang cicil ya, kalau yang tidak cicil Anda tidak bisa lihat. Semester depan, bila Anda sesuai dengan kesepakatan, maka nilainya kami tutup. Tapi tidak, bukan tidak akan Anda. Nilainya tetap kami proses sama dengan teman-teman sekalian yang ada. Ya, ya. tapi kenapa Bapak melakukan kebijakan yang seperti itu? Maksud saya, kalau ini mundur doang gitu. Nah, informasi ada Bapak Dr. Iwan Bastian selaku Wakil Rektor Tinggi Nasional Kendra, ada Pak Angkar Zendrin, ada Pak Budi yang akan catatan kami ada ditunjukkan. Tapi pada dasarnya karena tadi seperti yang Pak Misli katakan bahwa ini kan antara anak dan orang tua, karena ada sebagian anaknya itu ya walaupun ada beberapa kewajiban yang dilaksanakan, tetapi di sisi lain kan kita ada keluasan untuk kebijakan masalah pembayaran. Itu kan mereka yang pertama kan seperti itu. Sehingga sebagai seorang bapak ya tentunya kami pun tetap ingin menjaga bahwa mereka pun tetap harus kuliah. Namun karena ada miskomunikasi, mispersepsi, kemudahan itu kan akhirnya tadi ada beberapa informasi yang tidak tersampaikan bahwa seolah-olah mereka itu kan nilainya angus, terus yang dicutikan, kan begitu ya. Dan itu yang menjadi salah satu pemicu gerakan mahasiswa sebagian mahasiswa kan seperti itu. Tapi ya sebenarnya sebagai orang tua tentunya bahwa kami kan punya itikat baik, ada kelonggaran untuk pembayaran. Intinya kan yang dimaksud istilah mereka pecah belangko itu kan sebenarnya adalah bisa dicicil gitu kan. Dalam satu semester sekian bisa dicicil dulu. Memang ada perubahan yang jadi 70-30 boleh gitu kan. Tetapi ternyata itu cukup memberatkan kepada mereka, akhirnya kita kan akomodir, akhirnya kembali seperti semula 50-50. Cuma kan yang namanya pendidikan pun ada prosedur, ada SOP gitu. Bagaimana ketika mau keluar nilai, gitu kan, tiba-tiba mereka masih belum melunasi kewajibannya. Nah,
intinya sebenarnya itu yang akhirnya terjadi beberapa miskomunikasi dan yang beredar di media sosial. Tetapi intinya sebagai bapak tentunya tidak inginlah anaknya yang punya apa istilahnya itu keterbatasan untuk membayar penuh itu kan dibolehkan. Dan akhirnya disepakati poin pertama itu adalah akhirnya bahwa nilai mereka dibuat. Sebenarnya nilai itu sebenarnya bukan dihangus, tapi tidak dibuka untuk sistem internal. Mereka nggak bisa lihat melalui sudah itu semacam digital locker ya, yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Oh kok saya nggak ada, yang lain nggak bisa lihat. Sebenarnya kewajiban kami melaporkan karena anak kami tetap ke database nasional, yang memang dikelola oleh kementerian. Jadi mereka sebenarnya tidak dirugikan. Cuma memang ketika kebijakan menutup nilai secara internet itu mungkin belum tersosialisasikan dengan baik, gitu. Sehingga akhirnya menyetus menjadi pemicu gerakan mahasiswa yang sebenarnya dari sisi kami itu terima kasih karena ada beberapa saran yang konstruktif. Dan bagaimanapun Gunadarma yang sudah 30 tahun kan itu sudah mengalami tantangan gitu kan dan hambatan, tapi ya insya Allah dengan kebersamaan, dengan masukan dari anak-anak kami, alhamdulillah itu terselesaikan. Dan kami pun sebenarnya ya pas malam itu walaupun cukup melelahkan, tapi kan akhirnya ada kesepakatan kan gitu ya. Akhirnya mereka tenang, ternyata bahwa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan itu sebenarnya dengan dialog terbuka itu akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhirnya kan memang ketika ada gerakan seperti itu kan biasanya kan memang ada lagi kebutuhan-kebutuhan lain dari sebagian mahasiswa yang belum terpenuhi. Akhirnya kan lari ke statuta. Tapi setelah ditelaah dan dialog akhirnya kan secara eksplisit sebenarnya mereka itu di dalam statuta kan sudah ada tentang statuta kan sebenarnya pedoman pelaksanaan pendidikan tinggi ya, yang menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, tata kelola PTS, karena memang kami punya pedoman dari kementerian, ada pedomannya, dan juga hal-hal lain. Nah mereka tuh menyoroti, karena sesuai dengan kepentingan mereka, ada pasal di dalam statuta itu yang mengenai pembentukan organisasi kemahasiswaan. Yang salah satunya sebenarnya udah ada SK Rektornya, bahwa itu ada senat universitas, gitu kan, BEM universitas, BEM fakultas, dan himpunan profesi. Nah, SK Rektornya udah ada, bahkan di statuta pun ada pasal dan mereka merujuk. Saya apresiasi bahwa mahasiswa pun akan mencermati beberapa kebijakan dari kampus. Gitu. Nah, mereka mempertanyakan kenapa BEM di tingkat universitas belum terbentuk. Ada beberapa himpunan profesi yang juga belum terbentuk. Akhirnya kami bahwa betul ada di statuta, kan mereka tuntutan kan sebenarnya memberlakukan statuta, tetapi kan akhirnya muncul bahwa ada pasal yang menurut mereka belum dilaksanakan yang mengenai pembentukan BEM universitas. Akhirnya di dalam dialog kemarin kan akhirnya terbuka, dikembalikan lagi ke mahasiswa, ya silakan, gitu ya, karena kan harus demokratis gitu. Memang ada prosedur tapi harus demokratis, bukan berarti dari kampus yang membentuk. Jadi kami itu ya itu kan sah-sah saja bahwa mereka ini menuntut itu harus udah bisa, dan ada landasan hukumnya yaitu statuta dan SK. Itu yang kedua ya. Boleh ya saya agak sekilas yang 7 itu karena kan itu relevan dengan tuntutan mereka, jadi saya coba, dan itu tetap sesuai dengan kesempatan dengan mereka, jadi saya tidak akan menambahkan ataupun menganggap ada informasi lain yang tanpa sepengetahuan mereka ketika dialog. Kemudian yang transparansi, nah ini juga dari awal kita itu bisa masalah yang krusial juga ya, karena transparansi itu kan relatif ya, karena kan keterbukaan apakah harus semua ruang terbuka, tetapi sebagai institusi yang berada di bawah kementerian dan juga sebagai perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh badan penyelenggara yang namanya Yayasan Pendidikan, kami kan terikat dengan peraturan dan perundangan yang juga terkait dengan pengelolaan keuangan. Kami diaudit secara rutin oleh kantor akuntan publik, Dirjen Bukan KRL datang gitu kan, kemudian pajak pun kami diaudit. Alhamdulillah kan kami istilahnya itu dari sisi regulasi tentang pengelolaan keuangan itu kan sudah melakukan ke lembaga-lembaga yang kredibel sesuai dengan peraturan perundangan. Cuma kan nama mahasiswa sebenarnya setelah ada dialog dengan mereka, intinya sebenarnya kan awalnya kan kami itu kan Gunadarma kan tersebar di 13 lokasi kampus ya. Harus diakui kan memang beberapa fasilitas itu kan karena kan mereka ada yang kantor pusat, perpustakaan pusat kan di H, tapi di satu sisi di Karawaci kan ada perpustakaan pusat, yang pusat kan tetap perpustakaan pusat gitu kan, dan sebagainya siapkan. Nah sebenarnya mereka itu ingin yang dimaksud dengan transparan itu adalah bagaimana tentang pembangunan yang merata di seluruh lokasi kampus, kan gitu ya.
Sehingga akhirnya ya sebenarnya kalau dari sisi legalitas bahwa kami diaudit, ya kami akhirnya setelah berdiskusi ya kalau soal untuk hasil auditnya atau opini KAP-nya akan kami informasikan ke mereka melalui student site. Sekali lagi student site itu kan semacam locker digital ya, semua informasi secara paperless disampaikan mereka.